Salam, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Meskipun dalam suasana COVID seperti ini, kita dalam suasana sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang pernikahan dalam perspektif Kristiani. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri kehidupan keluarga Kristen yang menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam pernikahan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara nilai-nilai Kristiani dengan pernikahan. Dan tujuan yang ketiga adalah menjelaskan makna pernikahan serta nilai-nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen. Baik, kita akan mulai dengan pentingnya persiapan pernikahan. Selaku orang muda, kita perlu memikirkan dan mempersiapkan suatu pernikahan yang baik dan memiliki kehidupan keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Hidup menikah dan berkeluarga adalah salah satu pilihan bagi orang Kristen. Namun ada beberapa yang tidak menikah karena mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam Alkitab, kita dapat melihat kehidupan Tuhan Yesus dan Rasul Paulus yang hidupnya diabadikan untuk kepentingan kemuliaan Allah dan sesamanya. Pentingnya pernikahan adalah supaya citra gereja sebagai keluarga Allah, di mana para warganya terdiri dari keluarga-keluarga Kristen, dapat dijaga, sekaligus kehendak Allah dapat diterapkan. Banyak tantangan baik dalam kehidupan pernikahan maupun gereja yang harus dihadapi, dan sendi-sendi pernikahan Kristen perlu dipertahankan. Beberapa hal penting yang perlu dipahami dalam persiapan pernikahan Kristen adalah: yang pertama, pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Dan yang ketiga, secara teknis, persiapan pernikahan Kristen dapat dibagi menjadi dua, yaitu persiapan jangka panjang dan persiapan jangka pendek. Yang berikut itu adalah hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap, memiliki tujuan yang sama, yakni ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Tujuan dan dasar pernikahan Kristen antara lain: A. Suatu pernikahan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. B. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan Kristen. Efesus 5 ayat 22-23.
Yang berikut untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir adalah dalam perspektif Kristen, menikah dipandang sebagai suatu peraturan monogami, karena monogami merupakan refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup diri dalam arti sepenuhnya ialah pernikahan. Karena dalam pernikahan terdapat perjanjian cinta kasih antara suami istri yang dipilih secara sadar. Pernikahan Kristen merupakan pernikahan yang eksklusif dan unik untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan rencana Allah Sang Pencipta. Keluarga Kristen sesungguhnya menerima dan menjadi pewarta kabar gembira. Hal ini dapat dimulai sejak saat pernikahan, sebagai suatu perjalanan iman, suatu kesempatan dan peluang di mana para calon pengantin semakin memperdalam imannya dengan bebas menerima panggilan Kristus untuk mengikutinya dalam hidup berkeluarga. Yang berikut, pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Pada awalnya suatu pernikahan semuanya terasa mudah. Baik suami maupun istri saling mendahului dalam usaha membahagiakan dan menomorsatukan pasangannya. Dalam keadaan demikian, tentu saja proses penyesuaian diri dapat berjalan dengan bagus dan berhasil. Hal-hal yang kurang menyenangkan maupun sifat dan sikap pasangannya yang kurang disukai tidak terlalu diperhatikan. Relasi dan komunikasi antar mereka masih dekat dan akrab karena ada komunikasi dari hati ke hati yang disertai oleh cinta kasih yang hangat. Yang berikut, pernikahan menuju pada realisasi atau gereja keluarga. Sejak suatu pernikahan dibangun secara Kristiani, seharusnya pasangan baru tersebut menyadari dirinya bahwa pada akhirnya keluarga yang dihadirkan merupakan suatu gereja keluarga atau gereja domestik, eklesia domestik. Pada hakikatnya, gereja merupakan kumpulan dari para keluarga dan pribadi Kristen. Bila keluarga Kristen cukup kuat dalam kehidupan Kristiani yang mereka usahakan, maka tentu gereja juga akan kuat keberadaannya. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga, yaitu keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Semua fungsi dan panggilan gereja juga fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk diakonia, koinonia, dan marturia.